Itu kadang saya juga nanya dia. Gimana? Kayak gimana sih emang orang pacaran tuh? Lucu banget. Ya dia bilang, ya kamu harus perhatian. Ya, kayak gitu. Sarah begini, pada gini. Masih anak 17-18 tahun, Jiel. Jewer bener nih anak. Kalau Sarah lagi kerja, tuh Kevin bener kayak ngeliatin gitu, kayak. Tapi Azriel cuek? Hah? Azriel cuek? Azriel juga kadang-kadang bilang kayak, serem ya kamu gitu. Hai Sarah! Halo, Bunda. Baru kali ini loh ada bintang tamu yang nungguin aku. Biasanya aku yang nungguin bintang tamu. Hai Sarah, apa kabar? Baik, Bunda. Baik. Pasti semua udah pada tahu dong Sarah, dan banyak banget yang request ke Bunda. Bunda bikin dong jodohku sama Sarah gitu. Sarah harus ngomong ya. Iya. Jangan malu-malu gitu, aku juga jadi panik nih. Dan guys, asal tau aja, Sarah ditemenin mamanya di luar, mamanya deg-degan. Aduh, anakku bisa ngomong gak katanya gitu. Tapi oke, semua pasti kan udah pada tahu siapa Sarah sekarang. Iya. Karena Sarah nih yang Bunda dengar anaknya pendiam, nggak banyak apa ya, yang bikin aku tertarik banget sama Sarah ya, untuk anak seumur dia, anak rumahan, nggak banyak bergaul, di sekolahnya juga banyak yang bilang katanya Sarah tuh ada, jadi banyak yang DM aku gitu bilang, Sarah tuh, Kak Sarah itu di sekolah pendiam banget, belajar doang. Oke, Bunda mau tanya-tanya, ini udah dikumpulin pertanyaan dari tim kreatif kita. Oke. Sarah ceritain dulu dong, nama panjang Sarah tuh siapa sih? Nama panjang Sarah Rai Menzel. Sarah Rai Rai Menzel. Menzel, artinya apa? Kalau Sarah sendiri itu dikasih dari opa Jerman. Opa Jerman udah meninggal. Ya. Terus Rai itu nama Bali, nama buat anak kedua. Oh, Rai kayak kalau ketut, koma gitu. Iya. Oke. Rai itu anak kedua. Terus kalau Menzel namanya opa Jerman. Namanya. Makanya hotelnya Sarah di Ubud namanya Menzel. Menzel. Oh, jadi Menzel tuh sebenarnya nama keluarga. Ya, keluarga papa. Nama keluarga papa. Oh, Bunda pernah dengar kalau Sarah itu deket banget sama opa Jerman. Iya. Yang udah meninggal ya? Iya. Meninggalnya tuh berapa tahun lalu? Udah berapa ya? 2010 meninggal. 2010. Yang bikin Sarah deket banget sama opa Jerman tuh apa? Karena opa dulu suka musik kan. Dia kayak pemain band gitu. Ya. Nah, pas kecil itu saya emang suka nyanyi kayak gitu. Terus opa juga ngajarin cara main piano. Terus kayak ya deket banget. Biasa emang kalau opa, oma tuh lebih dekat sama cucunya ya? Iya. Oke, tapi terus begitu Sarah kehilangan opa Jerman tuh ada yang hilang nggak? Ada ngerasa kayak kalau Bunda waktu kehilangan titik terberat itu waktu kehilangan mama gitu. Kalau Sarah waktu kehilangan opa tuh rasanya dalam nggak gitu, kayak banget kan? Pas Sarah deket ya? pas Sarah ke pemakaman juga itu saya nggak kuat banget. Saya cuma diam di luar aja. Saya nangis di luar. Oh, saya nggak bisa. Kamu nggak bisa masuk. Bisa. Itu di sini apa di sana? Di Jerman. Oh my god, kamu Itu nggak kuat banget. Kamu deket banget daripada sama oma, lebih deket sama opa? Iya, lebih deket sama opa. So kayak opa tuh bener-bener yang ngajak kemana-mana pas kecil. Iya, deket banget. Iya, iya. Berarti, oke, Sarah ini berapa bersaudara sih? Ada berapa? Berdua. Kevin udah umur asa Azriel. Iya, 20. Sarah umur 18. 18. Berarti Sarah ini sekarang SMA kelas? Baru lulus. Sarah SMA. udah lulus ya? Iya, baru. Oh, baru aja. lulus. Oh. Lulus ini Sarah punya Planning. Aku tuh mau kuliah di mana, mau ambil apa gitu. Kalau untuk planning sendiri sih, saya udah kayak 1 tahun gap, 1 year gap. Nah, di 1 year gap ini saya pengen kayak lebih tahu diri Sarah, apa yang Sarah suka, hobi. Untuk saat ini sih saya kan punya kafe di Canggu. Saya suka bikin laporan kayak gitu. Berarti Sarah sebenarnya suka bisnis.
Iya sih. Ya kan? Oke. Terus ini buat for your information, Sarah itu udah kerja dari berapa tahun? Setahun ya? Ya, setahun. Setahun ini Sarah udah kerja, dia punya coffee shop di Canggu, namanya apa? Kaisar Canggu. Kaisar Canggu, dan dia sendiri yang buka, kamu yang layanin, dia waitress, yang buat pembukuan, semua ya? Emang Sarah suka? Emang pertama sih nggak begitu tertarik, terus mama kayak ngajak gitu, kamu pasti bisa kok, buka. So, pertama-tamanya juga masih kayak agak-agak ragu, bisa nggak ya bikin laporan, bikin sendiri, terus akhirnya bisa. Akhirnya bisa? Ya. Tapi kan Sarah waktu sekolah pasti pintar. Nggak begitu sih. ya tapi bisa bikin kayak begitu. Sebenarnya bukan pintar tuh, ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas. Pintar tuh karena belajar, cerdas itu kadang kayak, aku bukan membanggakan ya, Bunda tuh dulu hitung-hitungan zaman sekolah kali hampir berapa kali udah hampir dikeluarin gitu ya. Tapi begitu kuliah itu beda, karena kan beda yang nanti the way of thinkingnya kita, semua macam-macam itu akan berubah pada saat kita sekolah dasar dan nanti sekolah yang kuliah. Beda banget sih. Jadi Sarah sekarang udah berpikir mau kuliah bisnis mungkin? Ya, mungkin Gimana Sarah? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Ini masih pertanyaan Azriel nih. Di mana? Aduh. Masih bingung sih sebenarnya, bingung banget. Soalnya mama juga sendiri kan. Kevin ke Swiss. Terus Sarah satu-satunya anak kan. Jadi ya antara di Indonesia atau di Australia. Oh, Australia masih dekat lah. Atau Singapura mungkin. Lebih dekat lagi. Nanti sebentar lagi di Jakarta aja. Tapi kemungkinan nggak ada mau gitu ngambil kuliah di Jakarta? Pengen sih coba ambil UI kalau bisa. Wow, UI sih keren. Ada kebanggaan kalau kamu bisa ngambil kuliah di UI. Sambilnya bisnis lagi. Nanti baru lanjutin S2 ke keluar. Oke Sarah, apa first impression kamu pertama kali waktu Sarah ketemu sama Jiel? Sama Jiel. Aku yang kenapa aku yang harus tanya sih ini kayaknya? Jiel kayak banget. Ini kenapa? Kok kenapa aku yang grogi nanya ini kan anak gue tuh. Ya kan, lu gimana? Oke. Apa first impression Sarah waktu pertama kali lihat Jiel? Apa ya pas itu kan lagi malam, terus juga baru pulang dari kerja, terus kayak buru-buru kesana, capek ya? Terus kayak orangnya ya first impression apa ya, bingung juga ya. Gini aja, cari satu, misalnya nggak usah yang dia gini-gini, nggak usah, misalnya kayak pendiam, baik, atau jutek, atau apa gitu. Langsung first impression yang Sarah kepikir pertama kali kamu ngeliat dia tuh kayak, dia orangnya kayak ngamatin gitu. Observer. Ya, observer. Yes, Sarah pinter. Ya, dia observer. Tapi jujur ini dia kalau nonton pasti marah sama aku. Dia tuh kan susah banget untuk suka sama cewek gitu. Apalagi kalau dia lihat cewek misalnya aku bilang Ciel cantik gitu. Tapi kalau dia lihat kayak nggak abun, pasti dia udah bisa bilang kayak pas ternakal, antar apa gitu. Tapi waktu pertama kali ngeliat Sarah tuh aku langsung, oh ini anak, kan aku nggak tahu Sarah, baru kenal mamanya. Terus nggak ada ngomongin Sarah juga gitu. Oh, cuma anakku dua gini-gini. Pas dia lihat, pas Sarah masuk, aku nggak tahu kenapa, mungkin feeling orang tua ya. Dia langsung lihat aku langsung lihat Jiel gitu kayak gitu. Tapi dia kayak langsung diam karena dia nggak suka orangnya di cece gitu, dia nggak suka. Dia tuh orangnya sebenarnya dulunya very sensitif. Sarah, Sarah harus tahu tuh, sensitif. Dia sensitif banget, dia nggak suka kayak di ceng-cengin gitu, itu dia nggak suka. Jadi aku berusaha untuk ngelihat, terus aku untuk diem, karena kalau aku gituin dia langsung nggak mau, langsung kayak udah deh pulang ke kamar gitu. Aku diemin aja, tiba-tiba dia dekat aku tuh duduk gitu, terus kenapa ya? Cantik banget ya, gitu. Aduh. Terus bundanya langsung kayak, iya baik lagi kelihatannya ya, aku bilang gitu. Tapi kan baru kenal, itu belum tahu. Terus si Jiel langsung, ya itu salah tingkah langsung kelihatan. Dan kalau dia udah salah tingkah, kalau dia enggak tuh biasa dia ya udah diem, bete apa, misalnya kayak duduk gitu. Ini dia salah tingkah, nah itu udah. Terus akhirnya kamu pada ngobrol itu sebenarnya bukan hari pertama ya? Enggak, itu benar-benar kayak awkward aja sih kalian?
saya bisa diam juga di sana, cuma dengerin aja. Dan dia kelihatan capek banget, ya kan? Jill juga kayak untuk memulai ngobrolan kayak udah nggak deh gitu. Tapi pas kita pulang ke kamar, kenapa aku tanya, kamu masih mau di situ nggak apa-apa? Nggak minta nomornya, aku bilang gitu. Ntar aja aku DM udah. Tuh anak bener-bener gitu. Akhirnya dia DM kamu ya? Enggak, dia nggak ada DM. Dia cuma nge-follow aja. Oh, dia cuma nge-follow? Iya, dia cuma nanya Instagram, habis itu nge-follow, ya udah aku follow back. Terus dia nggak ada nge-DM? Pas hari itu nggak ada sih. Terus pertama kali ngobrol lagi? Besoknya pas. Oh, besoknya ketemu lagi. Besoknya. Oh, bagus, gentle itu. Kalau dari DM kurang seru ya. Gitu, banggain anak sendiri. Oke. Kalau first impression kamu ketemu Bunda? Bunda. Udah, ini nggak ada pertanyaan guys. Nggak ada. Kenapa sih? Terserah gue dong. Bunda. Gak usah panjang-panjang, gak usah Apa ya? panjang. Langsung aja. Apa yang gebesit? Kelihatan keibuan banget sih. Iya, betul. Oke. Keibuan. Kayak mama dong. Iya, tapi lebih gimana ya? Ya kelihatan keibuan banget. Oh, oke. Kalau Om Anang? Om Anang. Orangnya nggak tahu ya, saya pas ngeliat pertama kali Om Anang tuh kayak tegas gitu orangnya. Oh, tegas. Oke, terakhir Aurel. Aurel, asik. Asik. Oke. Sekarang, ini ya pertanyaan kedua. Gimana sih hubungan kamu sama Azriel sekarang? Sarah udah sampai, kan udah lama nih maksudnya deket sama Azriel. Sarah merasa nyaman nggak sama Azriel? Nyaman. Itu yang bikin Sarah gini sih sampai sejauh ini. Oh, karena Sarah ini baru pertama kali pacaran apa udah pernah? Pertama kali. Wah, tuh kan. Ini aku. Pertama kali pacaran. Tuh, pertama kali pacaran, dan anakku juga bukan tipe cowok yang ya kalian kan bisa lihat sendiri, tahu kan Azriel banget, udah bertahun-tahun dia aja kalau deket sama orang tuh susah gitu. Apalagi kalau akunya udah masang taring di ujung gitu kan. Kayak dia bingung kok Bunda sama Sarah suka banget karena Sarah kayak gini gitu. Oke. Tapi ya balik lagi kan semua ke anaknya dong, ya Sarah ya. Oke. Gimana sih pertama kalinya Jill ngedeketin kamu? Pertama kali. Yang Sarah dapat feeling kayak orang ini kayak Suka? Itu pas sehari setelah ketemu. Yang iya? pas di Ubud. Terus? Kayak dia ngeliatin terus. Soalnya kayak gimana ya? Kalau misalnya ada orang ngeliatin kan pasti ngerasa. Pasti kerasa, betul. Kayak diliatin terus. Ya kamu cantik, diliatin terus, yang ngeliatin kamu pasti banyak gitu. Nggak, abis itu ya kan saya agak menjauh gitu kan. Terus dia kayak, Sar, ayo kita ke bawah, ngobrol di bawah. Oh, oke. Berarti Sarah juga sebenarnya karena ini baru pertama kali pacaran sama cowok, kamu rada ngerasa kikuk nggak, kayak nggak tahu harus ngapain, ya kan? Iya, itu kadang saya juga nanya dia. Gimana? Kayak gimana sih emang orang pacaran tuh? Lucu banget. Gemes deh. Terus dia jawabnya apa? Ya dia bilang, ya kamu harus perhatian. Ya kayak gitu. Terus? Ya apa lagi ya? Harus perhatian, terus pokoknya dia tuh orangnya suka diperhatiin secara detail. Iya, Sarah. Oh my god. Alhamdulillah ada Sarah. Mami jadi nggak repot. Ya itu Azriel banget. Nanti kita harus ngobrol berdua kenapa dia punya sifat begitu ya. Karena baru ya. Iya. Iya kan, karena baru dan Jill belum tahu bisa. Sarah belum ngerti maksudnya ini bener first love atau ini enggak. Iya, itu aku paham. Oke. Berarti sosok Azriel di mata kamu dia itu ya apa? Baik. Terus orangnya itu ya perhatian banget. Terus orangnya asik. Oke. Tapi sensitif ya? Iya, sensitif banget. Terus? Makanya kalau salah dikit ya tahu sendirilah Bunda. Aduh, Sarah. Jill, pokoknya Sarah kalau Jill nyebelin banget atau Jill gimana, Sarah harus ngomong sama Bunda ya, biar aku jewer dia. Aku tahu kalau dia udah mulai nyebelinnya keluar tuh udah paham aku. Itu Jill banget. Nih pas lagi. Apa kelakuan Jill yang paling bikin kamu kesel?
Paling bikin kesel kalau misalnya ngomong abis itu kayak ditiruin gitu loh ngomongnya kayak gituin. Gimana ya bilangnya? Kayak Dibercandain. Iya, dibercandain. kan kesana kan pelan, halus gitu apa. Iya. Terus dia kayak gitu-gitu. Itu tuh paling nyebelin sih. Itu kamu paling sebel. Oke. Dia pernah nggak bilang dia paling sebel dari kamu tuh apa? Wah, sering. Masa? Sering. Apa misalnya? Cuek. Cuek banget. Terus apa lagi? Terus apa ya? Sarah kan orangnya kayak kalau misalnya pakai baju atau apa ya seadanya aja Iya, gitu, bener. kayak nggak begitu mikirin. Nggak mikirin fashion. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi dia mulai bilang kamu gini Iya, ya. Gini. Makanya sampai mamanya Sarah ikut ribet. Ya kan? Iya kadang-kadang. Kadang-kadang karena Jiel pengennya Sarah begini, pada gini. Masih anak 17-18 tahun Jiel. Jewer bener nih anak mana. Kamu paling seneng kalau ngelihat Jiel tuh lagi ngapain? Paling seneng kalau lihat dia lagi foto gitu. Kalau dia lagi foto emang dia hobinya. Jadi Jiel itu Sarah harus anak ini tuh memang menurut Bunda ya, dibalik dia nyebelin kadang atau dia sensitif gitu ya, tapi dia itu memang punya bakat-bakat yang cowok banget. Misalnya foto, sukanya nembak, sukanya motor, sukanya apa manah gitu, sukanya gitu-gitu. Jadi cowok banget lah, dan objek fotonya sekarang dulu Bunda, Arsi, Aurel udah enggak lah ya. Sekarang Sarah ini fotoin gitu. Nah, lucunya kalau dulu dia suka fotoin pacarnya yang dulu gitu, aku suka kayak Bunda dong foto gitu. Tapi kalau ke Sarah tuh aku yang bener-bener kayak Jiel Sarah, foto Sarah gitu. Dia begini, Bunda kenapa ini banget sih gitu. Dia bilang, oke, kamu paling suka kalau dia lagi foto. Terus dia pernah bilang nggak, aku paling suka kalau kamu lagi ngapain ke kamu. Apa ya? Dia kayak pernah bilang pas lagi kan saya jutek gitu kan kalau dia mukanya, pas lagi senyum. Itu sih kayak. Sarah, Bunda mau tahu kalau Mama kan pasti, aku sebenarnya sama mamanya tuh CS banget. Aku seneng banget karena mamanya Sarah seru banget. Cuma kan papanya Sarah aku nggak kenal nih. Iya. Papa tahu nggak Sarah sekarang punya pacar? Tahu. Tahu. Iya, karena teman-teman papa juga kayak nge-forward. Oh ya? Iya, terus tiba-tiba papa kayak nge-forward ke grup keluarga gitu. Terus Kayak Sarah, is this your boyfriend? And then? Saya bilang, iya pak, itu pacar Sarah. Terus? Dia kayak, sekarang udah punya pacar ya? Daddy's little girl gitu, udah not so little udah. Terus? Ya dia bilang, jaga baik-baik, kayak jaga diri, kayak gitu-gitulah. Wow. Tapi kaget sih papa. Kaget kayak ya? Tiba-tiba ditinggalkan langsung Itu punya pacar. bapaknya lagi COVID, bapaknya pulang ke Jerman, ke itu Jerman. anaknya udah pacaran gitu kan. Aduh, pasti papa shock banget. Iya, setiap kali video call ditanya terus. Oh ya? Iya. Bilang gimana? Mana pacarmu? Gitu. Aduh, lucu banget. Terus ditanya, pacarnya serius nggak? Gitu. Sarah, bener aku mau nanya nih, misalnya nih, Iya. tiba-tiba Jiel pulang ke Jakarta, kalian jarak jauh gitu. Aduh, itu yang aku yang stres loh. Aku yang stres sih beneran, aduh. Ini kayak kakak kan pulang-pulang pergi kan, karena kalau ada kakak dekat kerjaan pasti pulang. Nah kalau Sarah sendiri, ya walaupun Jakarta Bali sih deket ya, Iya. cuma kalau sampai dia balik ke Jakarta, Sarah gimana? Bakal ngerasa kehilangan sih, tapi ya mau gimana lagi? Kan dia Sarah juga. ke Jakarta dong. Ya saya pasti bakal ke Jakarta buat ngurusin ini juga, paspor sama segala macam. Atau dia nanti bisa kesini weekend, ya kan ada tempat tinggal. Tapi kita kayaknya sih tinggal di Bali kok Sarah. Tapi Sarah pernah kepikir nggak sih sekarang kayak mau kuliahnya tuh mungkin nggak di Bali, atau kalau di Bali nggak gitu? Kalau di Bali kayak nggak ada. Sarah kalau di Bali nggak ada yang sesuai dengan Sarah, sejurusannya atau apa gitu ya? Iya. Ya, berarti pilihan Sarah adalah Jakarta, Singapura sama Australia. Oh. Dulu pengennya sih di Swiss ambil hospitality, gara-gara lihat kakak ke sana. Terus kayak bener-bener pengen banget, udah nyari-nyari kampus di sana, terus akhirnya COVID. Jadi kayak
mikir 2 kali, ambil atau enggak. Terus sekarang masih ada nggak mau kepikiran buat ke Swiss? Masih sih, tapi mamanya kasihan. Jelek kasihan nggak? Ya itu juga. Jauh banget nanti. Aduh, jauh banget mau pacaran nggak apa boleh ikut ya liburan ya. Apa arti keluarga buat Sarah? Sebenarnya tuh apa arti keluarga? Family is everything buat Sarah. Benar-benar ada masalah, pokoknya segala macam deh, kayak rasa sedih, bahagia, semuanya di family. Yeah. Benar-benar deket banget sama keluarga, apalagi keluarga mama kan karena di Bali. Dan without family kayak nggak bisa deh. Iya benar sama. Dan keluarganya mereka sama, jadi kayak keluarga juga segalanya. Jadi mama, papa, Sarah, kakaknya juga sama dia protektif banget, ya kan? Banget. Terus kakak kamu gimana, Kevin? Kevin sekarang gimana ngeliat adeknya tiba-tiba punya pacar? Pas pertama kali kayak deket sama Azriel, itu pasti aduh, bener-bener, aduh enggak deh. Itu benar-benar yang kayak protektif banget. Kayak setiap hari itu dibilangin kayak, Sarah awas ya nanti gini jaga diri lah. Iya. Itu benar. Terus kalau Azriel kan biasanya Azriel jemput ke Kaisar kan kalau Sarah lagi kerja. Itu Kevin bener kayak ngeliatin gitu kayak. Tapi Azriel cuek? Hah? Azriel cuek? Azriel juga kadang-kadang bilang kayak serem ya kamu gitu. Nggak apa-apa, Jill harus ngerasain kayak gitu. Kalau nggak ada tantangan dia. Namanya cowok kakak punya adik cewek itu pasti semua kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Nah itu aku penasaran, kenapa awalnya begitu tuh sekarang dia kayak ya udah gitu, kenapa? Karena diomongin baik-baik. Jadi Sarah ngomong sama Kevin, kalau misalnya Sarah emang bisa jaga diri. Sarah udah gede. Ya Sarah udah gede, ini emang waktunya Sarah untuk kenal sama cowok gitu. Ya kalau enggak juga kalau misalnya Sarah juga nggak kenal cowok juga ya inilah jangan lah ya itu gitu. Makanya. Ya terus udah umur 18. Dan akhirnya Kevin kayak ya udah. Akhirnya dia sekarang agak santai. Oke, agak santai. Kevin. Oke sayang, coba kalau arti mama buat Sarah apa? She's a superwoman. Ya, dia bisa segalanya sih. Jadi mama, jadi papa, jadi kepala keluarga. Everything she can. Tough mama ya. Ya, banget. Itu saya udah pernah lihat kayak ke proyek dari kecil banget. Itu saya udah tahu proyek kayak pas awal-awal bikin restoran gimana. Yang di Ubud itu kayak kayak gimana ya? Cara bikin Ubud sampai sekarang yang di Mensel itu gimana susahnya bongkar pasang, stres segala macam itu gila sih. Kayak and she can like lead perusahaan. Itu keren banget sih. Jadi dia bisa jadi apa semuanya bisa. Multitasking juga mama ya. Iya. Dan yang paling penting, yang paling Sarah kagumin tuh mama bisa bagi waktu. Jadi kayak she know kayak the time to work and time for family. Ya. Dan itu saya kagumin sih. Kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu yang punya perusahaan yang cuek sama anaknya, atau yang anaknya ibu rumah tangga juga ya nggak ada kerjaan gitu kan. Itu makanya. Dan superwoman. Ya. Bisa bagi waktu itu keren banget sih. Sarah, oke. Ini mungkin terakhir pertanyaan dari Bunda. Wish kamu sebenarnya waktu kamu kecil, kamu tuh cita-cita pengen jadi apa sih? Pas kecil saya pengen jadi fashion designer sebenarnya. Fashion designer, tapi sekarang berubah. Karena dulu pas kecil tuh kayak suka ngelihat orang ngejahit gitu. Dan pas kecil kalau nggak salah SD kelas berapa itu ya, kelas 5, saya bikin baju Christmas sendiri. Oh ya? Ya, jadi kayak desain sendiri. Masih ada sekarang? Masih disimpan. Itu kayak baju pertama sih. Gara-gara itu kayak papa juga support kayak. Tapi kamu sekarang nggak mau ngelanjutin itu? Kayak enggak deh. Beda jalur Sarah, sekarang. Bunda mau tanya terakhir ya. Sarah kan tadi bilang suka nyanyi, suka seni karena dari Opa. Coba Sarah nyanyi dikit. Aduh, enggak bisa. Nggak mau sedikit? Enggak. Sedikit? Enggak, gini, refnya aja, gini.
Sarah paling suka lagu apa yang kalau misalnya kayak kita waktu kecil kan suka kalau dipanggil nyanyi pasti lagunya lagu ini yang udah paling hafal gitu. Nyanyi dikit aja. kayak ini aja nyanyi kayak cuma Happy birthday to you gitu. Coba aku mau denger dikit aja. Malu. Gak apa-apa. Coba happy birthday. Happy birthday to you. Ih bagus suaranya. Cuma nyanyi lagi. Nyanyi lagu lain. Udah. Ih getar nih. Nyanyi lagu lain dikit. Enggak. Udah. Ya udah oke. Tapi tadi denger suaranya aja dikit merdu banget loh. Udah. Harus kapan-kapan bikin nyanyi sama Kaloli. Aduh. Ya. Oke Sarah, thank you so much buat waktunya. Bunda doain semoga Sarah sama Jel bisa langgeng, bisa baik-baik aja. Pokoknya kalau Jel kenapa-napa harus kasih tahu. Ya, biar pasti. aku jewer. Kadang-kadang kan namanya anak masih umur-umur begitu, bilang aja sama Bunda nanti. Pasti. Tak jewer nanti ya. Iya. Thank you Sarah. Thank you juga Oke. Bunda. Thank you guys. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Caramu menyayangiku luar biasa.